Udah ini? Udah. Oke, kita sekarang wawancara sama Ringo Agus. Akhirnya pertama kali gue di sini. Terima kasih, Cing Abdel. Terima kasih semuanya. Lo Ringo Agus apa Agus Ringo sih sebenarnya? Ringo Agus Rahman. Sebenarnya nama Ringo juga bukan nama asli gua. Oh. Gitu. Gue sih jadi dulu gue pernah main film pendek di Bandung. Perannya jadi Ringo, seorang fotografer. Oke. Gue sih berharapnya Ringo diambil dari Ringo Starr. Ringo Starr, Tapi ya. ternyata itu adalah nama anjing sutradaranya. Terus akhirnya Paksa dipanggil suka gonggong lo. terus gue waktu dimasuk radio, udah pakai aja Ringonya gitu. Karena dia juga yang masukin gue ke radio. Oh, lo radio mana? Radio Os Bandung dulu gue. Oh, di Bandung. Tahun berapa itu? 2002 akhir sampai 2006. Oh, jadi awal entertainment lo di situ? Iya. Atau sebelum jadi penyiar ada? Anak kampus, anak cuman kuliahan, dari kuliah terus gue radio main film baru. Oh, Gitu. Berarti main film ngelihat lo di mana tuh orang-orang itu? Jomblo, film Jomblo itu adalah film pertama gue. Bukan, maksud gue orang filmnya aku bisa gue tuh milih lo. interview Hanung Bramantio. Oke. Hanung Bramantio lagi promosi film Catatan Akhir Sekolah tahun 2005, ngelihat kita ngobrol-ngobrol, gue interview, tiba-tiba dia lagi cari karakter orang kampus Sunda, terus nawarin gue, lo mau coba main film gak? Casting dulu di tempat gue gitu. Yeah. Akhirnya di situ masuk, gue main film Jomblo. Pertama kali tuh? Pertama kali. Casting langsung masuk? Casting masuk. Malah gue waktu awalnya Hanung nawarin tuh, gue kayak nggak yakin. Karena kan gue belum pernah, gue nggak pernah ikut casting karena Bandung, Jakarta tuh kan nggak jauh lah ya. Yeah. Gue nggak pernah ikut casting, cuman ya siaran aja. Karena kalau casting pasti nggak akan diterima, ya nggak usah deh gitu. Pas tawarin Hanung kayak gitu, gue juga kayak, ini orang ngapain ya gitu. Kadang-kadang kan ada apa ya, kalau fotografer tuh suka nawarin cewek-cewek cakep tuh kan, gue mau foto nggak? Saya fotografer, modus nih gitu. Nah gue tuh takut dimodusin Hanung. Karena kan gue nggak tahu pada saat itu kan Hanung yang dulu juga bukan kayak Hanung sekarang kan gitu. Jadi gue pikir pas ditawarin, ntar gue diapa-apain nih gitu. Taunya ya dia apa-apain nggak? Ternyata gue kebetulan ketemu lagi pas besok di Jakarta. Gue lagi main ke Jakarta karena ada cewek gue di Jakarta. Hanung di Plaza Senayan ketemu nih sama gue. Lu kok lu ada di sini lagi? Gue serius nih nawarin lo. Lu datang dulu ke PH gue. Di casting di situ. Berapa minggu kemudian ya masuk gue. Gitu Cing. Oh, ini banget ya. Kayak tanpa effort ya. Iya kelihatannya sih kayak gitu, tapi pas abis itu gue ya reading workshopnya udah 3 bulan sendiri sebelum film, sampai akhirnya syuting, sampai gue balik lagi kuliah, cuti dulu tuh, sampai akhirnya ya pas filmnya tayang gue cuti lagi buat promo segala macem, akhirnya udah nggak balik lagi kampus deh. Selesai gak akhirnya? Enggak. Enggak. Lo pertanggungjawaban ke orang tua gimana? Kadang kita kuliah kuliah kan untuk menyenangkan orang tua. Betul. Ya. Kebetulan orang tua gue kan kayaknya menganggap gue tuh juga adalah beban keluarga dengan kampus gue ya. Kampus swasta itu kan nggak murah kan. Kalau kampus negeri kan oke lah. Kalau kampus swasta tuh dia rasa beban, nggak lulus segini anak gini, berprestasi juga enggak gitu. Bokap gue tuh pernah bilang gini, kamu tuh lulus kapan sih gitu? Papa tuh lagi kenal sama orang Bank Jabar nih. Anjay. Papa mau masukin kamu cobain ke Bank Jabar. Anjay, gue udah kebayang nih gue menghadap. Gue udah menghadap nasabah, rapih, wangi. Tuh gue cakep tuh gue pasti. Terus sampai akhirnya ya udah gue ngomong kan kayak gue sekarang mungkin mau coba pindah ke Jakarta. Tapi komitmennya adalah mulai sekarang Papa jangan ngebiayain gue lagi gitu. Mulai sekarang gue bertanggung jawab sama diri gue sendiri. Kalau misalnya gue ada lebih, justru gue pengennya bisa bantu keperluan rumah. Bokap gue juga takut waktu itu digambar kan, karena gue udah kayak, wah ngapain gue keluarin duit lu selama berapa semester ini gitu. Terus gue bilang,
bokap gue cuma bilang, ya bagus lah berarti kamu udah gede sekarang kalau mau kayak gitu. Cuman bapak titip ya baik-baik lah di sana, jangan bikin ulah macem-macem. Iya, kalau dapat kesempatannya seperti lo tanpa effort ya, dapat kesempatannya. Dapat kesempatan tapi ngerjainnya. Nah itu gimana tuh lo? Ya gue belum pernah syuting film kan. Gue pikir kayak kamera, yang gue tahu selama ini kamera video cuma handycam doang. Yang gue pikir cuma tinggal on off doang, lo jalan. Tiba-tiba dulu kamera waktu itu masih seluloid. Diukur apa segala macem, gue reading udah gue hafalin apa segala macem. Tiba-tiba datanglah test cam bebas tuh gue coba adegan ini, wah adegan ini, tiba-tiba pas cut disamperin lah sama orang script continuity itu. Gue tadi gerakan lu pas ngomong ini kayak gini, gerakan lu gitu. Hah? Gerakan ini ngomong gini tuh gimana maksudnya? Samain? Ya, lupa lah gue bahasa gerakan ngomong ini, harus samain pas gini, harus samain. Gue kayak, anjir main film tuh gini ya. Terus kamera tuh sebelumnya tuh kayaknya sakral gitu sekitar kamera. Roll kamera, wah gila. Itu gue kayak, anjir gak sesimpel ini ya. Ribet banget, deg-degan gue bisa atau enggak nih segala macem. Tapi gue waktu itu kan, bodo amat lah udah, sikat-sikat aja lah, ada pengalaman baru yang menyenangkan dan udahlah sikat. Dan gue juga niatnya kelar dari situ, ya udah gue balik ngampus lagi gitu kan. Rencananya kayak gitu tadinya. Iya. Itu sebagai pendatang baru banyak diomelin nggak? Sama Hanung ya pernah diomelin. Tapi pada saat itu film zaman saat itu nggak bisa kalau misalnya di tengah-tengah kita salah lagi cut. Itu kan berarti kita ngerugiin Ken-nya kan. Pitanya itu kan harus beli lagi, nggak bisa ditiban, nggak bisa apa. Takut sekali. Jadi dulu sebelum bener-bener action tuh kita latihan diulang, latihannya bisa 8 kali, take-nya cuma sekali. Itu kan yang paling ideal. Jadi prosesnya kayaknya lebih lama banget pada saat itu. Nah gue belajar kayak ya dulu tuh sakral gitu. Kalau diberi lebih suka mana nggak dulu sama sekarang? Gue lebih suka sekarang sih. Lebih simpel, kerja lebih santai gitu. Lebih santai, wadahnya lebih banyak. Kalau dulu kan ada cuman film, TV. Sekarang YouTube juga bisa jadi produksi yang menyenangkan, series di mana-mana. Jadi wadah kesempatan buat orang tuh lebih banyak, bakat-bakat baru juga lebih banyak lagi. Gue suka gitu. Terlebih orang-orang yang pegang kamera masih muda aja sekarang jago-jago banyak gitu loh, yang jagoan tuh banyak gitu. Iya benar. Kalau gue sih sukanya di situ. Waktu pertama awal artinya lo mungkin orang yang paling muda lah di satu kru film itu karena masih kuliah. Iya benar. Sekarang mungkin lo bisa jadi yang paling tua. Sekarang udah mulai tuh ada yang mulai kalau di lokasi syuting ada mulai salim. Udah mulai salim, kenapa udah mulai salim ya? Gimana ya lo ngerasain itu ya perbedaannya ya? Biasa kerja sama yang lebih tua. Sekarang zaman kita bekerja sama yang lebih muda. Gimana tuh cara lo menempatkan dirinya? Gue tuh suka kalau di industri ini tuh kan kayaknya perbandingan umur tuh cuman angka doang ya Cing. Betul. Karena gue ngerasa sama yang 20 tahun di atas gue pada saat itu. Waktu itu kan gue umur 20, main sama yang 40-an, 50-an aja tuh bisa nongkrong bareng. Malah sampai terjadi tiba-tiba ada temen kampus gue bilang, wah gue lagi pacaran nih, katanya bokapnya temen lo. Hah? Bokap pacar lu temen gue. Siapa? Ternyata ada seorang DOP film yang anaknya dia pacarin. Wah anjir gitu. Jadi dan sekarang tuh gue tuh suka gitu untuk nongkrong sama yang muda-muda selama mereka seru juga apalagi kalau kita ngomongin kayak candaan baru kan juga kadang seru ya. Betul. Candaan kan trennya juga berubah lagi dan yang kerja sama sutradara baru, pemain baru, gue tuh seneng gitu. Jadi kayak seneng aja ada di situ. Ke TV lo mulai kapan? TV juga. Mulai kapan? Dari film Jomblo itu gue dulu masuk ke MTV dulu. Jadi guest VJ. Terus jadi VJ, terus beberapa pegang acara nge-host di beberapa TV sampai akhirnya ya sempat main sinetron juga. Gue sempat nyobain sinetron FTV, terus tapi masih memang banyaknya acting aja. Enakan mana tuh menurut lo TV yang enakan mana? Enakan radio. Enggak, kalau radio tuh gue tuh bisa ngebego-begoin yang denger gitu loh. Maksudnya kalau pakai suara kayak gini, orang tuh ngebayangin muka gue tuh cakep gitu. Ya kan, bisa gue tipu. Gue inget kalau gue siaran malam dulu, Cing. Halo, apa kabar? Gitu.
besoknya pasti ada yang ngirim coklat. Iya. Makanan. Kalau dia udah sering ngirim coklat, nanti dianya yang datang. Iya. Abis dia datang, udah nggak pernah nongol lagi. Gua dulu gitu tuh ya, Bang. Iya, kayak suara cewek-cewek gemes-gemes. Kalau penyiar-penyiar radio tuh bisa kita mainin. Pas ketemu kok meleset ya. Iya. Maksud gue suara nggak kayak gini sih. Nggak kayak gitu ya, Bang. Iya. Biasanya kalau ada pendengar datang tuh kita ngintip dulu tuh. Mas Satpam, oke nggak gitu. Kalau nggak oke bilang nggak ada. Emang kita tuh jadi apa ya? Sama-sama berjudi kalau ada pendengar yang datang tuh. Kita juga nggak tahu dia kayak gimana. Bener. Dia juga nggak tahu kita kayak gimana. Kadang kalau ngobrol telepon enak, nyambung. Gue percaya kalau cinta tuh nggak perlu fisik kayak selama nyambung tuh. Asal ditelepon tapi. Ternyata memang hubungannya harus cuma boleh ya telepon aja. Iya. Jadi enak kalau radio. Tapi kalau misalnya ini kan kita udah kelihatan lah kayak gini. Aduh, kadang-kadang gue nggak bisa ngikutin tren fashionnya pada saat itu. Ikut ke sebuah wording film, gue dipinjemin baju lah. Kayaknya kasihan gitu, desainernya ngerapihin gue tuh kayaknya bajunya dia tuh di badan gue salah mulu. Emang cuttingannya nggak enak. Cuttingan badannya nggak enak. Iya. Bukan kayak manekin ya, sininya agak gede, kesini nggak pas lah. Iya. Sekarang lo lagi udah selesai sih produksi Jatuh Cinta seperti di film-film. Di film-film. Itu berapa lama ngerjainnya? Ngerjainnya, wah ini bentar lagi mau tayang. 30 November udah siap. Udah siap tayang. Terus ini film adalah gue bilang dari sepanjang karir gue main film, ini adalah film yang paling berarti. Kenapa? Setiap pemain film ngomongnya gitu kali. Gua nggak bilang gitu, sumpah. Di setiap film yang kalau berkesan, gue bilang Jomblo, film pertama berkesan dong. Paling berkesan. Kalau film yang paling nggak nyangka itu gue film Keluarga Cemara. Film paling menyenangkan itu Get Married. Film paling berarti itu ini. Kenapa? Ini adalah sebelum pandemi. Gue sudah dilibatkan saat skenarionya belum jadi untuk ngomongin proyek ini. Gue ditanya, kalau lu jadi karakter seperti ini, langkah-langkah lo gimana? Itu masih 20 halaman, belum jadi. Sampai akhirnya kita ngobrol terus, ketemu terus sama Nirina, sama Yandi Lawrence, sutradaranya, sampai akhirnya jadi skenario. Ini hitam putih. Kita ada nggak ya yang mau produksi film ini? Ternyata nggak ada sih. Gue sering banget waktu pandemi ngedengar, wah ini ada yang udah nanya nih. Gue di Yandi ditanya, ada proyek baru apa? Ya sama produser. Filmnya ini, wah boleh tuh. Yang main ada Ringo, ada Nirina, wah boleh. Filmnya hitam putih, yang nextnya aja lah. Sampai begitu. Semua, gue aja nanya kok. Kenapa sih? Karena film ini kan hitam putih sekitar 85% lah. Mereka tuh minta diperes emosinya. Kalau bisa tuh mereka sampai nangis, Gus. Nanti di premier kalau mereka nangis, I pakai rekamannya untuk media promo, Gus. Oke, kalau gitu kita hitam putih nih sekarang. Ini juga kita hitam putih juga. Aman. Bisa diklik gitu nih hitam putih kan? Bisa kan, Nis? Bisa ya? Bisa. Oke, udah hitam putih nih. Gue soalnya kalau di hitam putih kelihatannya lebih bijaksana. Iya. Gue juga lebih vintage aja sih. Kalau sekarang kan kelihatan tuanya gitu. Iya, kalau ini lebih kelihatan artistik. Kayak ngopi aja pasti rasanya lebih dalam gitu. Iya, silakan kopi dulu. Gue luhanko dulu dah. Nah, kenapa harus hitam putih? Maksudnya kalau gambarnya tidak hitam putih, pesannya tidak tersampaikan gitu maksudnya? Justru ada rasa yang mau ditebelin. Gitu. Jadi gue juga nanya, kenapa harus hitam putih sih? Kalau ini nggak hitam putih, kita udah bisa produksi film ini dari kemarinan. Tapi yang di Lawrence ngotot, ini harus jadi hitam putih karena ada alasannya gue. Pas ternyata gue tahu alasannya juga, ini hitam putih itu adalah penggambaran rasa duka yang ingin di highlight. Jadi si sutradara ini pernah melihat ibunya dari perasaan berduka adalah ketika kehilangan suami, dalam 2 tahun berikutnya kehilangan anak perempuannya. Jadi ini adalah, dan dia selalu hadir kan si sutradara ini di setiap doa dan segala macam, selalu ada foto hitam putih untuk mendiang lah gitu ya. Jadi dia pikir hitam putih ini adalah penggambaran duka. Karena ceritanya sendiri, gue jadi penulis skenario film namanya Bagus, yang bertemu teman semasa SMA-nya, Hana, yang Nirina yang baru saja menjanda. Gitu loh.
Jadi ini sebenarnya kalau wah Hitam Putih berarti filmnya berat dong. Oh enggak. Filmnya nggak berat, filmnya juga gampang sekali dipahami. Dan ini adalah film tentang romcom sebenarnya. Romantisme, di mana romantisme ini juga bisa punya orang umur yang udah dewasa. Kalau selama ini kan film-film tuh kan yang romantis kan anak SMA, SMP, kuliah, gitu kan. Kalau cerita-cerita yang udah di atas 35, di atas 30 tuh biasanya ceritanya pernikahan yang perselingkuhan, poligami, terus apa itulah permasalahan itu. Nah, kita tuh mau ngomongin lah dunia dewasa juga ada romantismenya. Nah di sini ini juga romcom. Kalau kita dulu ingat film Tom Hanks sama Meg Ryan nggak? Itu juga bukan usia muda tuh mereka, usia dewasa terus ya romcom. Nah film ini juga mau nampilin sisi itunya. Jadi Hitam Putihnya cuman pengen ada rasa dan rasa duka itu tadi. Pas gue nonton juga gue tuh malah lupa. Gue udah nonton, gue lupa kalau ini tuh filmnya hitam putih. Gitu. Jadi pada saat nonton gue tuh malah lupa kalau ini adalah film putih. Ya larut aja di dalam ceritanya. Iya. Tapi secara produksi malah lebih memudahkan atau lebih ribet? Lebih ribet. Ini itu hitam putihnya nggak dibuat hitam putih gitu aja, tapi dia tuh kayak misalnya udah di riset juga kayak misalnya biru kalau di hitam putih grey-nya tuh jadi pekat atau gimana. Ini merah jadi gimana, kuning jadi gimana. Ya sebenarnya kalau itu scene-nya berwarna itu juga menarik. Tapi kalau misalnya jadi hitam putih, dia harus mulai ngasih kayak color palette yang ini jadi apa, nanti di gambarnya kayak gimana. Jadinya lebih ribet secara teknis. Secara teknisnya agak lebih ribet. Cuman buat gue sih nggak ngaruh ya, gue main-main aja gitu loh. Gitu. Iya. Berapa menit ini? Filmnya? Durasi pastinya gue lupa persisnya berapa, tapi ya umumnya film-film romcom segitulah. Iya. Satu setengah jam. Ya. Ini PH-nya Imaginary. Nah, hanya PH ini yang mau akhirnya mewujudkan film ini terjadi. Karena mungkin Ernest juga seorang bukan hanya produser, tapi dia juga penulis dan juga sutradara. Jadi pada saat dia lihat skenarionya Yandi, dia berpikir kalau wah ini kok naskah bagus ya, bagus hitam putih ya, dan harus kita buat. Karena Ernest pernah cerita, Imaginary itu berangkat dari film pertama Ngeri-Ngeri Sedap yang juga awalnya diremehkan. Ditolak-tolak juga sampai akhirnya filmnya berbicara. Dan begitupun dengan harapan gua film Jatuh Cinta seperti di film-film ini juga mudah-mudahan bisa gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga tolong diapresiasi lah. Iya. Kalau ini ceritanya tentang 35 tahun ke atas, maksudnya anak-anak yang pasar film sekarang kan 35 tahun ke bawah. Iya benar, marketnya gedenya. Nah itu gimana lo cara? Sebenarnya, ini tuh hanya ceritanya aja yang bukan berarti ceritanya tentang usia dewasa, tapi bukan buat penonton muda. Justru kalau buat penonton muda, lu bakal dapetin jadi film ini tuh akan membawa experience penontonnya mengikuti film babak per babak. Film itu kan ada babak per babak nih, nggak semata-mata dibuat cerita gini aja gitu. Tapi ada babak pertama tuh apa, perkenalan karakternya. Babak kedua misalnya ada meet cute-nya, bagaimana si karakter ini bertemu, bagaimana gitu-gitu lah. Nah experience itu yang juga anak muda bisa relate. Setelah nanti misalnya beberapa orang lihat film ini, nantinya dia akan ngerasa kalau oh ternyata film tuh yang lain-lain tuh juga ada strukturnya ya. Strukturnya adalah yang seperti ini. Iya. Konflik-konfliknya bakal dimengerti sama anak-anak Gen Z. Gampang sekali. Ini juga adalah sebenarnya ini juga relate karena biasanya gini, jatuh cinta seperti di film-film. Maksudnya adalah jatuh cinta seperti di film-film tuh kadang terasa berlebihan. Misalnya ngelamar tuh harus berlutut. Belakang ada band yang sangat romantis gitu-gitu. Sebenarnya dalam kehidupan nyata gue ngelamar bini gue nggak gitu-gitu amat. Gue cuman ngobrol aja kok. Isi pernikahan gue juga ngobrol doang isinya. Nah ini juga mau ngasih tahu kalau ada juga bentuk cinta yang seperti ini yang kadang memang cuman ngobrol. Kayak anak muda juga kalau PDKT di telepon dia udah berencana dong ngobrol segala macam. Lo ngelamar dulu gimana sih?
Heboh nggak? Enggak. Ada tari piring, Nggak ada, apa nggak segala ada. macam. Nggak ada. Kawin yuk gitu aja. Iya kan? Iya. Dan udah pasti yakin diterima juga kan? Yakin lah. Iya. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, pemainnya siapa aja selain Nirina? Ada gua dan Nirina, ada Sheila Dara, ada Dion Wiyoko, terus ada Julie Estelle, ada Alex Abad, dan ada pemain lainnya. Pemain-pemain mudanya? Gua. Langsung anjing. Nggak ada juga yang lain, banyak kok pemain yang terlibat di sini, banyak yang lain. Maksudnya nggak ngeliatin cuman bapak-bapak sama mama doang kan? Enggak sih, makanya di sini tuh nggak akan kerasa lah umur apa segala macem, nggak, karena yang tadi gue cerita kalau di industri ini kan semuanya terasa sama. Iya. Kayak gitu. Pasti Cing Abdul juga ngerasa kita seumuran kan. Iya, padahal jauh loh. Iya. Emang lo umur berapa sekarang? Gua bahkan Desta aja di atas gua. Jauh. Siapa? Lo 43 ya? 41. Oh, 41. 41. Iya. Kalau Desta, Apalagi gue. Iya, makanya gue tuh tadi nggak enak kalau mau ngomong angka-angka gitu-gitu loh. Usia emang cuma sekedar angka sih. Benar. Tapi semakin banyak angka semakin ngilu. Semakin ngilu. Terus lab-lab yang tadi tuh yang gue sempat lewat lab tuh buat ke rumah lu udah gue liatin ya. Wah, ini lab, ada lab dari sini. Semua udah diperiksa. Iya. Hati-hati kalau asam urat itu nanti. Makanya minumnya lu Hanko nih udah. Iya. Pengerjaan berapa lama itu kalau proses sudah mulai sebelum dari pandemi? Sebenarnya kalau pekerjaannya nggak banyak sih, Cing. Karena lokasinya cuma Jakarta. Iya. Lokasinya cuma Jakarta, terus belasan hari. Karena lokasinya bener-bener ini kalau film drama. Iya. Idenya adalah bukan ngasih sesuatu yang wah-wah seperti gimana. Dan paling jauh kita cuma ke Sentul waktu itu, jadi set rumah gua. Sisanya masih di sekitaran sini dengan jarak radiusnya nggak terlalu jauh sih. Iya. Film-film Ernest, gua nggak tahu apakah Ernest juga terlibat dalam materinya ya. Tapi yang setahu gue dia tuh pinter kombinasi antara romantis, sedih, romantis lagi, terus kontemplatif, orang bisa. Nah, kontemplatif ya. Nah, Ernest sendiri paham sekali. Jadi memang film ini di tangan Yandi dan cerita film salah PH-nya Yandi ini sudah jadi. Oh, oke. Nah, kemudian ke Ernest yang Ernest melihat udah setuju. Waktu itu udah ada pemainnya gua dan Nirina, Sheila Dara dan Dion. Kemudian Ernest membantu lagi di pemilihan pemain-pemain berikutnya. Dan merencanakan bagaimana film ini terwujud dan bagaimana strategi promo dan bagaimana Ernest bertindak seperti beneran produser. Dan malah kebantu sekali karena pemikiran Ernest yang kreatif juga masuk ke film ini. Gitu. Jadi gue pikir kayak memang udah jodohnya ketemunya sama Ernest dan Imaginary gitu. Iya. Tanggal 30 itu seluruh Indonesia atau? Seluruh Indonesia. Seluruh bioskop lah ya. Iya. Hari pertama adalah di seluruh bioskop lah, Cik. Itu kalau gitu kita udah dapat ini belum sih? Premier. Bukan maksud gue. Apa tuh? Lo masuk bioskop ini lo dapat seminggu atau gimana sih kalau ini? Kalau biasanya kalau sistem bioskop nanti kalau misalnya yang paling populer 21 gitu ya. XX1 tuh nanti akan ngelihat film ini ada di berapa layar di seluruh Indonesia. Kalau misalnya respon di hari pertama atau hari kedua nanti akan menentukan apakah bertambah layar apakah tidak. Atau bertambah durasi tayangnya? Durasi pemutaran harinya? Biasanya tambah layar. Tambah layar Biasanya tambah layar, misal dari berapa ribu jadi berapa ribu lagi gitu. Dari berapa ratus jadi berapa ribu mungkin gitu. Jadi memang di hari pertama itu sangat menentukan. Hari pertama di minggu pertama ya? Minggu pertama. Akumulasi. Kalau tanggal 30 itu berarti hari apa ya? 30 Kamis ya? Berarti Kamis, Jumat. Sekarang film baru nggak setiap hari Rabu ya? Beda-beda. Ya? Kalau misalnya hari Kamis berarti mudah-mudahan kalau diapresiasi sama teman-teman yang di sini nih, Kamis, Jumat, Sabtunya menentukan untuk ke depan ya.
Oke. gitu. Pakai target gak sih kalau ini sih Oh ya, sebagai? mereka punya perhitungan sendiri pasti. Iya, iya. Kayak gitu. Mereka targetnya berapa, apa penentuan untuk pertimbangan tambah layar atau gimana itu Iya. pasti pihak bioskopnya. Kalau dari si PH-nya lo tahu ada target-target angka nggak? Angka. Wah, kalau ini gue juga belum tahu targetnya berapa. Tapi yang kalau target penonton, makanya kalau dari sutradara tuh memikirkan sekali effort dari calon penontonnya nanti. Iya. Pertama, lo ngabisin bensin dulu, mungkin Iya. lo jemput siapa, Iya. nyampe di situ lo harus cari parkir, udah gitu lo nanti beli makanan, pengeluarannya nggak sesimpel beli tiket dan segala macam. Iya, betul. Nah, itu sangat dipahami sama sutradara. Jadinya dia itu nggak macem-macem untuk bikin film ini, nggak asal-asalan, nggak main-main. Beneran kalau gue lihat sutradaranya menaruh hati sama si film ini sendiri gitu. Iya. Kan udah sering nih, ini adalah film yang sangat berarti kalau. Iya, buat gua. Berartinya itu dalam apanya sih? Baru sekarang nih gue sebagai aktor gue tuh dilibatkan, pemikiran gue dipakai. Biasanya kan kalau misalnya umumnya gue terima skenario, gue pelajarin, oke, berarti ini udah jadi, gue boleh nanya dikit-dikit, habis itu gue masuk workshop reading, nanti di situ ada observasi segala macam, tinggal persiapan syuting. Syuting udah selesai, udah. Habis itu promo. Nah kalau ini dari awal kita udah ngebentuk cerita bareng-bareng. Dari awal gue tahu semua cerita jatuh bangunnya mencari produser yang tepat seperti apa. Sampai akhirnya seperti gue merasa memiliki, mungkin di film ini gue rasa memiliki terhadap filmnya paling tinggi ya. di film ini. Jadi gue nggak cuman diperlakukan kayak aktor lu main aja lah, lu acting aja, enggak. Tapi semuanya tuh gue mengeluarkan pikiran lu juga, ide-ide yang akhirnya dipakai sampai akhirnya hasil kolaborasi yang menyenangkan buat gua. Bukannya lebih capek jadinya? Enggak sih, justru lebih seperti mengingatkan gua kenapa gua suka sekali terlibat di dalam film tuh, diingatkan lagi di film ini. Gitu. Jadi gua suka kayak misalnya walaupun sekarang gua udah ada di industrinya, tapi kalau misalnya ada anak kampus, gua mau bantuin nggak? Gua mau bikin film pendek nih. Gue pengen lo terlibat di film gue akan dengan sangat senang hati. Walaupun dia ngomong, nih gue budgetnya nggak ini, oh nggak apa-apa. Ayo, selama lo ngerasa ini adalah karya yang bagus, gue akan senang sekali buat terlibat di film ini gitu. Ada sesuatu yang tidak sekedar hanya reward uang di situ, tapi jalaninnya juga gue suka. Artinya memang lo udah dari tahun 2019 berarti merencanakan ini sebelum pandemi. Iya, 2018, 2019. Malah lebih 2019. Ya maksud gua lo effort lo gede banget gini. Dibandingin dengan cerita pertama, effort lo nggak ada sama sekali gitu. Dan dapat aja, lo ngapain sekarang ribet-ribet kayak begini maksud gua gitu. Ya karena itu tadi, karena seneng dan seneng untuk terlibat tuh seneng sekali. Maksudnya di sebelumnya pasti banyak yang ngajakin lo kayak gini. Ayo. Enggak. Oh nggak ada malah? Nggak ada. Biasanya cuma terima skenario, baru hasil diskusinya aja semakin pendek semakin kesini. Zaman dulu mungkin banyak. Kita bisa ngobrol sama sutradaranya, atau sepakat sama sutradaranya untuk merubah beberapa titik. Jarang sekali bertemu dengan penulisnya atau apa. Ini kan kebetulan sutradara sekaligus penulis. Jadi apa yang kita pikirkan bisa dirubah kalau misalnya kita mencapai kesepakatan baru misalnya. Gimana kalau ini karakternya gini? Menurut gua tuh gini gitu. Cari bener-bener masuk akal baru kita rubah gitu loh. Jadi ini yang buat gua tuh nggak cuman sekedar main doang. Gitu sih. Kan gue nggak tahu juga sih produksinya sedetil apa, cuman biasa gue tahu ada draft 1, draft 2, draft 3. Nah, lo ke Imaginary udah jadi fix. Udah jadi. Dia jadi udah nggak mikirin lagi si Imaginary tentang. Awalnya sudah jadi, hasil dengan obrolan dengan Imaginary melahirkan draft-draft yang baru. Gitu. Tapi bentuk semuanya tuh sebenarnya udah ada. Nah, dengan hasil ngobrol apa segala macam, Ernest juga ngasih masukan yang bagus karena dia juga punya pemikiran lain dan akhirnya juga menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Gitu. Romcom itu kan romantis komedi. Komedinya di mananya nih kalau? Nah, komedinya ternyata komedinya itu seperti, jadi kan ini ada
kalau dari sisi bagus ya, yang Ya. merasakan duka kan Hana. Ya. Karena baru saja ditinggal jadi janda nih. Bagus ini kalau suka sama Hana, dia kan bingung. Kalau nyatain sekarang, gua kurang ajar banget. Iya. Kalau nyatain entar, nanti gua lu hilang. Iya. Jadi gua mau mencoba menuliskan, ya udah deh. Karena gua dapat kesempatan dari produser gua, ini adalah cerita pertama original. Jadi gua mencoba menuliskan kisah cinta gua dalam usahanya ke dalam skenario film. Oke. Jadi dia bikin cerita film ini, hasilnya terakhir endingnya aja belum dia tahu. Oke. Dia belum tahu, dia belum apa. Nah, nanti ini adalah film yang sangat bermain-main dengan teknis yang menarik. Terus candaan-candaan yang biasanya terjadi di industri perfilman. Produser juga yang diperankan sama Alex Abad ini adalah mencoba mengambil beberapa tipikal produser yang ada di Indonesia. Oke. Kayak gitu. Iya, jadi suasananya lah yang komedik. Iya. Iya. Kayak gitu. Nggak kayak film-film komedi yang mungkin celetukannya yang jadi lucu. Ini Semuanya juga, semuanya itu kan juga komedi. Ya, Nah ya. ini juga ada komedi yang bentuk yang seperti ini gitu. Jadi menurut gua sih menarik sih. Ernest suka bikin film dan suka ada komedi konsultannya. Ini pakai nggak? Atau ini siapa sendiri? ini nggak ada komedi konsultan ya. Tapi ya beberapa film pakai komedi konsultan juga berhasil kan. Iya. Karena punya rasa komedi yang akhirnya juga gampang dipahami oleh penontonnya. Betul, ya. Kan komedi konsultan jadi seperti jembatan itunya ya, kan. ya. Nah, kebetulan film yang ini ceritanya memang sudah di jalurnya yang itu, Ya. sehingga mungkin nantinya mungkin ada, kalau yang dibikin siapa tahu dia butuh atau enggak, tapi yang di sini bukan berarti tidak butuh, tapi ceritanya memang sudah ke situ. Oke. Tidak ke situ aja. Ya. Jadi memang lebih ke romantisnya aja ya. Romantis. Romantisnya ya. lebih ini. Iya. Tanggal 30 nanti apa promo-promo ke nonton bareng di sini, nonton bareng di situ ada nggak? Sementara sih belum ya. Udah ada? Oh ya. Jalan-jalan loh. Iya, berarti jalan-jalan banyak dong ke kemana gitu. Nggak tahu. Ke Bekasi. Apa? Bekasi sama? Oh, ada Bekasi, Sukabumi sementara ini. Tapi Iya. kan ini masih diatur, kan Iya. belum tayang nih. Lagi Iya. diatur kira-kira yang potensial nanti kemana aja. Iya, Gua iya. sih ya berharapnya bisa ke Jogja, Iya. ke Labuan Bajo, kita berenang di pantai. Labuan Bajo ada bioskop kan? Ya ada kan? Iya. Ke Labuan Bajo. Iya, tapi mungkin berenang, kita bukan nonton. Itu dia. Tapi kan boleh dong. Boleh sih berenangnya ke Labuan Labuan Bajo. mungkin di Bali, Iya. mungkin di Lombok. Woi. Banyakan pelesiran ya Di Gili, akhirnya ya. ke Gili Terawangan atau Lawangan. Gili Air. Iya, Nggak ada iya. bioskop sih, cuman Iya. kita bisa aja promonya ke Promonya sana. kesana, Kalau promo betul. kan boleh di mana Kemana aja dong. Benar. Iya. Atau apa luar negeri juga nggak apa-apa gua. Dibayarin ini ya. Iya kan, Iya. bukan soal dibayarin, kerja. Oh. Iya. Tapi ya gue nggak apa-apa juga kalau Iya. mau sana. Ada perbedaan tahun 2005-an lo main film pertama sama di sekarang ini, di promo-promonya gimana? Karena menurut beberapa orang yang bilang ada film yang berhasil karena promonya bagus, bukan karena filmnya yang bagus. Benar, gitu. benar. Ada film yang bagus, bahkan kayak Star Syndrome yang dapat penghargaan banyak lah kemarin itu. Tapi secara bisnis kurang menguntungkan. Nah, perbedaannya gimana sih? Seberapa besar sih promo itu menurut lo? Wah, zaman dulu tuh sempat ada istilah yang selalu gue dengar. Iya. Promo yang baik, kalau zaman dulu ya, Iya. zaman dulu gue sempat dengar. Dari mulai poster filmnya aja. Poster filmnya bagus sekali, disukain sama penonton, posternya. Itu bisa menarik minat penonton sampai dengan 100.000 penonton. Dari posternya aja. Dari posternya doang. Si Ernest yang detail-detail gitu ngelakuin tuh gue lihat dari. Mungkin Iya, itu ya. iya. Nah, terus ini sebenarnya yang hal yang lain di luar gua sih. Iya. Cuman di mana keberhasilan promo. Nah, waktu era 2005 kan belum era sosial media. Iya, belum ya. Bahkan Facebook juga belum ada. Facebook sih udah. Friendster udah Friendster ada. 2005 itu ya. Facebooknya baru ada di Iya, sekitar itu, terus 2009-nya Instagram udah mulai. Iya. Nah, itu belum ada. Jadi benar-benar kita harus datengin media yang punya kemampuan nyebarin informasi secara luas, TV, radio, Iya. dan malah kadang kita harus datang ke kotanya. Nah, dulu kalau lu mau ngelihat pemain film
nggak kayak sekarang. Kalau sekarang lu tinggal buka aja Instagramnya, lu lihat kegiatannya. Kalau zaman dulu ada di infotainment aja kadang udah syukur. Nggak semua pemain film mau ada di situ juga. Jadi bener-bener situasinya kita cuma lihat dia sebagai di perannya aja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya datang, kalau dulu tuh sampai promo bisa ke Makassar, sampai ke Kalimantan, promo gitu. Tiba-tiba entah bagaimana kalau gua main sama aktor yang idola perempuan gitu ya. Kayak dulu gue inget Christian Sugiono, pas tiba-tiba ke daerah mana, wah yang nonton di mall tuh, buset sampai wah ada yang kalau misalnya gue sama dia dulu pergi kemana tuh nggak rencana cuman belanja, wah ada orang yang sampai harus dijagain, wow security kita keluar gitu kayak wah edan gitu karena antusias sekali dulu untuk orang ke bioskop dan segala macam karena nggak ada sosial media kayak sekarang. Kalau sekarang mah nggak heran kali ya. Kalau mungkin juga kalau gue pribadi aja inget tuh ada Ian Antono dulu di mall lewat aja, wah gue kejar langsung, mama boleh foto nggak? Gitu. Terus sekarang kan banyak yang udah nggak heran lah, kita bisa tahu kehidupan pribadinya, kita bisa ada beberapa gitu. Beda kalau ngomongin beda dulu beda sekarang, beda banget. Tapi sejak film kapan yang lo udah ikut promo-promo yang agak modern lah? Peralihan ketika memang udah serba digital aja, digital kayak bikin film zaman dulu juga equipmentnya sekarang nggak kayak dulu kan. Udah era modern semenjak kehadiran sosial media. Gitu, kehadiran sosial media di mana promo itu lebih ke di Jakarta, fokus di Jakarta atau di beberapa kota besar aja untuk nyebarin. Yang penting gaungnya sampai ke sana. Yang penting gaungnya sampai ke sana. Tapi gue pribadi apa aja sih gue seneng-seneng aja ya jalan-jalannya senang. Kalaupun kayak kalau nggak ini gue nggak tahu nih kapan diundang di acara wawancanda ini nih. Ya kan, ini baru ketemu di sini gitu. Beberapa teman-teman gue kenal lagi gitu, seru. Selalu menyenangkan buat ketemu orang-orang lagi yang lain gitu. Oke, apa yang bisa lo omongin ke calon penonton lo kalau nonton film jatuh cinta seperti film-film? Datang dan nanti nikmati filmnya gitu loh. Ajak pasangan atau siapapun atau keluarga bahkan gitu ya. Film ini kelas aman nggak? Aman ya, aman kok, aman semua, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak. Aman ya? Maksudnya aman. Ajak anak gue 15 tahun? Boleh. Aman. Oh, Ini adalah film yang sangat-sangat menyenangkan buat ditonton bersama. Film ini tuh ngajarin bahwa ini adalah hubungan yang tidak selalu dilebih-lebihkan seperti layaknya di film-film. Bahkan kadang-kadang kalau kita nonton film ini terasa seperti keseharian. PDKT sama orang seperti juga keseharian kita biasa gitu. Gua kalau misalnya jatuh cinta seperti di film-film, PDKT seperti di film-film, kalau kita mau ikutin adegan kayak di film-film, duitnya keluarnya, waduh, terlalu banyak ya. Gua ngelihat film, wah dia nyatainnya di Eropa. Waduh, keluarin rata-rata yang terjadi memakan pecel lele juga kita bisa PDKT dong. Kalau harus ke Eropa, waduh duitnya. Biasa sih emang scene lamaran, scene ngajak nikah itu tempatnya khusus. Gurun pasir lah, pokoknya Menara Eiffel lah gitu. Udah orang Monas saya udah jarang sekarang dipakai buat adegan lamaran. Iya kan? Dan di film ini akan terasa lebih natural, lebih smooth gitu. Terus kalau gue merasakan film ini adalah film yang manis dan indah. Edian. Oke Ringo, terima kasih. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan filmnya laku. Amin. Laku dan tayangnya bisa lama. Iya, thank you. Amin. Dan mudah-mudahan di berikutnya bisa bikin jatuh cinta seperti di sinetron lagi ya. Mudah-mudahan. Iya, bisa stripping jadi itu. Jadinya lama ya. Iya, bisa stripping. Kalau gue tuh punya cita-cita kalau gue main stripping, gue pengen jadi peran bapak yang koma. Jadinya gitu doang ya? Iya, gitu. Tapi kan koma tuh susah kan, peran koma. Lo nggak bisa ketiduran. Kalau ketiduran ya mati. Jangan. Jadi bener koma, nanti di endingnya paling
gerak-gerak dikit lah. Ya, Nanti istri sama anak gue datang cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Ya. Jadi peran idaman gue stripping, tapi gue adalah bapak yang koma. Yang koma. Ya. Ya, yang Gua main berarti orang lain itu. Gue dong. Enggak, maksud gue yang main effortnya tinggi orang lain. Gue juga effort susah loh. Coba. Gini-gininya kalau nggak tepat nggak pas. kelihatan koma nih. Nggak gitu. kelihatan koma. Lu juga cuman gini doang, nanti itu tidur atau apa ya? Iya. Nanti kalau koma tuh kan koma aja. Iya, antara mati enggak, hidup enggak. Iya, susah kan? Gimana coba? Gue sih pengennya itu. Oke, jatuh cinta seperti di koma-koma lah. Sehari bisa ngambil ratusan episode. Iya, Ayo gitu ya. Oke, Ringo, terima kasih. Terima kasih, Sehat terus, Gabriel. salam buat keluarga ya. Lu juga. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Mantap.